Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huwaidatul Asliya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian kedudukan, tujuan, dan keistimewaan fikih jinayah. Secara etimologis, fikih berarti paham atau bisa jadi paham yang mendalam. Selain itu, fikih juga bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Dalam tinjauan morfologi, kata fikih berasal dari kata faqih yafqahu fiqhan, berarti mengerti atau paham. Sedangkan secara terminologi, Abu Hanifah memberi makna fikih yang meliputi dari segala aspek kehidupan, yakni akidah, syariah, dan akhlak tanpa terpisah. Imam Syafi'i, para ulama Syafi'iyah memberikan definisi lebih spesifik, sebab ilmu fikih cukup berkembang seiring tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh jawaban atas kepastian hukum. Di antara makna tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang segala hukum agama yang berhubungan dengan para perbuatan para mukallaf, digali dari dalil-dalil yang jelas atau terperinci. Pengertian jinayah. Kata jinayat menurut bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang berasal dari jana damba yajnihi, jinayatan, yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isim masdar atau kata dasar, kata jinayah dipakai dalam bentuk jamak atau plural karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Sedangkan menurut istilah syariat, jinayat atau tindak pidana adalah menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas atau membayar diah atau kafarah. Hukum pidana Islam atau jinayah adalah bagian dari hukum Islam karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam. Maka dengan sendirinya hukum pidana Islam harus berpijak pada sumber hukum dari sumber hukum Islam berupa Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Asas-asas hukum pidana Islam. Yang pertama, keadilan terdapat pada surah An-Nisa ayat 58. Yang kedua, legalitas atau keabsahan sesuatu menurut undang-undang dalam Quran surah Al-Isra ayat 15 dan Al-Qasas ayat 59. Dan selanjutnya manfaat Quran surah Al-Maidah ayat 119. Kedudukan. Karena menjaga keberlangsungan hidup manusia yang adil dan bermartabat, maka kedudukan fikih jinayah sangat penting, baik sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat. Tujuan hukum Islam yang pertama yaitu pemeliharaan agama, yang kedua pemeliharaan jiwa, yang ketiga pemeliharaan akal, yang keempat pemeliharaan keturunan, yang kelima pemeliharaan harta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.